mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah pada malam hari ini, marilah kita masuki rangkaian acara berikutnya, yaitu tausiah ceramah agama yang berhubungan dengan Isra dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mukarram Mukhlis Abdi. Beliau ini adalah berasal dari Iran. Ya. Begitu, marilah kita simak bersama ceramah yang akan disampaikan beliau. Kepada beliau kita berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-isra'a wal mi'raja ibaran lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah Langgar Nurul Hidayah, wabil khusus ayahanda kami Haji Burali yang telah meminta kami untuk mengisi acara Isra dan Mi'raj di bulan Rajab yang mulia ini, dan juga seluruh panitia dan juga ayahanda ini siapa? Abi Amin, Abi Amin lah. Dan seluruh, dan juga akhina Ustadz Qori, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ampunan dari Allah, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala berkat bulan Rajab, bulan taubat, bulan ampunan, bulan istighfar. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Rajab ini. Allah berkahi diri kita, keluarga kita, kampung kita, berataan umat Islam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bisa lah ya, mau hati. Ini lagu kekanakan sebujurnya. Doa ya, ya Allah berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban. Ini doa Nabi kita. Adalah Nabi bila masuk bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, dan sampaikan kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, kawa beribadah dengan sepenuhnya, dengan semangat di bulan Ramadan. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral ibadah. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra sa'adah. Nah, biasanya di Hadramaut itu waktu kita belajar, itu mulai sudah
memasuki bulan Sya'ban dan menyambut kedatangan bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan keberuntungan. Makanya bulan Rajab ini kita dengan memperingati Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita mengetahui betapa besarnya maqam dan kedudukan dan kedekatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hanya disebutkan dalam qasidah Burdah, wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma li mughtanimi saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi daji minal zulami maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Kata Imam Busiri, dialah pemilik tanda kebesaran bagi orang yang mengambil pelajaran. Dialah Nabi Muhammad, nikmat yang paling agung bagi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan. Engkau telah berisra di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Engkau berjalan seperti mana perjalanan bulan purnama di malam gelap gulita. Jadi qasidah Burdah ini qasidah yang dibaca seluruh dunia. Dan dikatakan membaca satu kali Burdah sama dengan membaca 70 sholawat dalail. Makanya pengawa ada rutinitas kita beratakan untuk mengamalkan membaca qasidah Burdah. Amin tadakuri jiranin bidhi salami mazattada ma'ajjara min muqlatin bidami. Bila subuh Jumat di Sukungkul itu dibaca Burdah, peninggalan warisan guru kita, guru Sukungkul, untuk warga Kalimantan yang cinta dengan beliau. Bagaimana beliau terus mengajak kita ini untuk banyak beramaliyah, untuk banyak membaca sholawat, baik maulidnya, apalagi maulid Simtud Duror yang luar biasa menyebar ke seluruh dunia, dibaca keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barri wasul. Dan di antara kemuliaan yang Allah khususkan kepada sebaik-baik rasulnya adalah Isra Mi'rajnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini adalah malam kita untuk lebih mengenal Nabi Muhammad. Siapa sebenarnya ayatul kubra, ni'matul udma, tanda yang paling besar di muka bumi ini, di alam semesta, nikmat yang paling agung yang pernah ada di muka bumi ini. Dia adalah Nabi kita Muhammad. Nah, alhamdulillah kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad.
Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bushra lana, kabar gembira wahai umat Islam, sungguh daripada pertolongan Allah sebuah benteng yang tidak akan runtuh, yaitu agama Islam. Kekuatan Islam terus akan berjaya sampai hari kiamat. Siapa yang menegakkan agama Islam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyudhirahu ala wa huwa mutimmu nurih walau karihal kafirun wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih. Dia Allah yang telah mengutus rasulnya dengan kebenaran dan agama yang akan tampak di muka bumi ini, yang terus akan Allah tinggikan agamanya. Meskipun orang kafir mereka bersekutu untuk meruntuhkan agama Islam, tidak mungkin runtuh. Sampai hari kiamat agama Islam yang akan menjadi agama yang paling hebat di muka bumi. Dan ketika Allah memanggil kita untuk taat kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan kita wa'atiur rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Man ata'allaha faqad man ata'ar rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Maka dengan kemuliaan Rasul Nabi kita Muhammad, kita menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad. Dalam Mahadul Qiyam Maulid Al-Habsyi, fali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana bi wujudil Mustafal hadi Muhammad. Fali rabbi kullu hamdin, untuk Allah segala pujian. Begitu besar nikmat yang Allah berikan, tidak bisa dihitung. Apa nikmat yang tidak bisa dihitung? Biwujudil Mustafal hadi Muhammad, dengan wujudnya Nabi Mustafa. Sang pembawa hidayah adalah Nabi kita Muhammad. Makanya ulama tafsir mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kawa dihitung. Nikmat apa yang kada kawa dihitung? Yang kada kawa dibayangkan betapa besarnya itu nikmat adalah wujudnya Nabi kita Muhammad. Sehingga wajar kalau Nabi kita itu mendapatkan kemuliaan yang tidak mungkin dimiliki siapapun. Bahkan malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpin malaikat, tidak bisa mendapatkan kemuliaan seperti baginda Nabi Muhammad, yaitu Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah,
kita malam ini Allah berikan kesempatan untuk mengenang kemuliaannya beliau. Kita dengarkan tadi qari membaca surah Al-Isra atau Bani Israil. Ayat pertama, dalil yang jelas tidak mungkin perkara itu tidak terjadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Apa sambungannya? Nah, ya banyak tuh, alim ada, hakim ada. Nah, nang hafal Quran nih ada nggak di sini? Masya Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sod lah, lain shin. Sod. Alhamdulillah, itu dalil perkara Isra-nya Nabi kita. Berarti keimananlah yang harus dipakai di dalam masalah Isra ini. Karena kadang mungkin lailan itu kalimat nakirah, sebagian malam, lain semalaman. Satu mat benar, ujar ulama sejarah, satu matnya itu tempat pendudukan Nabi masih panas, sasandaran sidin, tulak bulik masih panas. Berapa menit ada? Coba pian duduk tuh na panas kena. Kena japai berapa menit dinginnya itu. Itu bang, ulama mengatakan satu matnya sebagian malam itu terjadi Isra dan Mi'raj. Ini iman aja. Alhamdulillah kita umat Islam kuat iman kita insya Allah. Maka bila iman kuat itu takwanya juga baik. Bila takwanya baik, jadilah kita hamba yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kita orang yang paling takwa kepada Allah. Siapa? Supaya takwa itu semakin kuat, imannya yang kuat. Siapa imannya kuat? Di antara menguatkan iman, jalinan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Nah, kayak apa kuatnya? Ada kawan kita langsung ke Tuhan tuh, ada kawan siapa kita, siapa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, carilah perantara untuk menjadi hamba takwa kepada Allah. Siapa perantara kita? Nabi kita Muhammad. Habib Umar dalam maulidnya, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal athari ma'adini sirrikal asma subunun najati himana. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kita bi'abdihil mukhtar, dengan perantara hambanya. Adakah kita akan dapat hidayah kalau kada berkat Nabi kita Muhammad yang memanggil kita? Innaka la tahdi man ahbabta. Dalam ayat wa innaka la tahdi ila siratikal mustaqim, ila siratil mustaqim. Sungguh engkau Muhammad memberikan jalan yang lurus untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi perjalanan
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di dalam kitab Bahjatul Wasail Syekh Muhammad Nawawi Banten. Ini ulama Nusantara yang mendunia, tapi dari Banten, Al-Jawi. Ulama Kalimantan yang mendunia adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Alhamdulillah, kita juga punya ulama yang mendunia, ya, terutama di Melayu, ya, Singapura, Thailand, Malaysia, ya, itu mengenal kitab Sabilal Muqtadin untuk mereka baca fikih, untuk mereka pahami di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Imam Syekh Nawawi Banten rahimahullahu taala, beliau menyebutkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Hadis yang paling sahih itu Imam Bukhari, kemudian ranking kedua Imam Muslim. Semua ulama sepakat tidak mungkin ini hadis tidak terjadi atau tidak ada, karena hadis sahih. Kalau kita belajar mustalah hadis di pondok pesantren, tahu kayak apa hadis itu ceritanya sehingga ada. Ya, ini adalah berkat Nabi kita Muhammad, berkat para sahabat. Mereka mengambil pesan Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu perkara, sampaikan, sehingga berkat itulah sahabat semangat untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi, penjelasan Al-Quran yang diberikan paham oleh Nabi, sehingga umat ini bisa beribadah dengan baik dan benar dan selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Nah, hadis ini diceritakan daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Kata Anas bin Malik, ini anak angkat Nabi, sahabat Anas, termasuk sahabat yang ketika Nabi hijrah umurnya 10 tahun. Setelah itu menjadi khadam Nabi. Datang ibu Anas, ya Rasulullah, ulun nikah kawa membantu pian, ulun cinta lawan pian, ulun ingin mendapatkan kemuliaan pian, ulun ini orang miskin, ulun kada bisa apa-apa, nih anak ulun jadi akan pembantu pian di rumah pian, biarnya sudah mondok pesantren lawan pian belajar. Ya, Anas 10 tahun berkhadam lawan Nabi, hari-hari di rumah Nabi, berkhadam dengan Nabi, dan duduk mendengarkan daripada hadis Nabi. Nah, ini anak belajar tuh masa-masa anu, umur lulusan SD itu belajar lagi sudah berhimmat, menghendak alim, hendak mendapatkan ilmu yang banyak daripada ilmu agama, memang harus dari muda. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu sejak halus, sejak dari buayan, isyarat daripada hadis ini sejak muda untuk belajar. Makanya sahabat-sahabat yang muda ini yang banyak menghafal hadis, yang menghafal Quran, sehingga sampai ini cerita kepada kita berkat sahabat Anas yang merekam itu hadis Nabi, disampaikan kepada tabi'in, disampaikan kepada guru, sampai ke Imam Bukhari, sampai kita saat ini. Masya Allah, luar biasa. Seakan-akan kita ini mendengarkan cerita langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Galak Nabi kita bercerita, ataitu bil buraq, ketika di malam itu aku didatangkan dengan kendaraan buraq. Buraq itu kendaraan binatang dari surga. Ada puluhan ribu buraq di surga. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membawa kendaraan untuk perjalanan Isra dan Mi'raj kekasihnya Nabi kita Muhammad. Dilihat semua buraq itu, ternyata ada satu buraq yang menangis, bersedih. Datang malaikat Jibril bertakun, kenapa ikam jadi sedih? Maka di surga sudah kekawanan, ketawaan, berataan, bahagia. Ikam ini bersedih, kenapa? Ujar buraq, wahai Tuhan,
Ulun melihat bagaimana hiasan-hiasan surga ini bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad, langsung bergandeng Allah dan Muhammad. Ya, Rasulullah. Boleh aja Bang kalimat itu, la ilaha illallah Rasulullah Muhammad. Tapi Allah Muhammad kesampuk di higa. Ya, luar biasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Burak ini melihat siapa Muhammad ini menjadi hiasan surga. Siapa gerangan Muhammad ini yang menjadi makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi beban pikiran Burak. Binatang, bukan jenis malaikat, bukan jenis manusia, binatang ternak yang mana bentuknya itu seperti kuda halus, lebih ganal daripada keledai, lebih halus daripada bagol. Bagol itu kuda yang kawin lawan zebra kalau tidak salah. Tahalus Bang. Nah, tahalus pada kuda lah, warnanya putih, bentuknya seperti kuda, muhanya manusia, bungas. Muhanya manusia, bentuk kayak manusia, punya hidung, punya mata, punya mulut, punya telinga, dan punya sayap. Tubuhnya ya kayak kuda, batis 4. Warnanya putih, Burak itu. Kendaraan para nabi. Akhirnya ujar Jibril, Burak, engkau ikut saya. Ayo, kita obati kerinduan engkau dengan Muhammad Rasulullah. Aku akan temukan engkau dengan dia. Senangnya Burak. Nah, ini orang yang kenal dengan Nabi Muhammad, pasti ada kerinduan. Banyak cerita, tidak hanya Burak yang rindu Nabi Muhammad. Ada batang kurma. Nabi ketika itu awalnya beliau khutbah di atas batang kurma agar terlihat tinggi, sehingga jamaah sahabat yang hadir bisa melihat. Berdiri Nabi di situ. Kemudian ada seorang pandai kayu maulah mimbar, dibawa ke masjid, ya Rasulullah, untuk pian khutbah. Nabi pun mengganti pendirian beliau dengan mimbar tadi, memberikan nasihat kepada sahabat. Ada lawas terdengar suara rintihan seperti anak bayi menangis, ya menangis gitu, dan membuat suara Nabi ini kada terdengar. Akhirnya di mana ini suara? Bersumber ternyata di batang kurma tadi yang disampingkan tempatnya, tidak dipakai lagi. Nah, menangis batang kurma, semua sahabat mendengar tangisan itu. Lalu Nabi kita mendekati, Nabi pusut-pusut, Nabi japai. Dalam riwayat Nabi peluk, jajak bahasa Arabnya. Udah diam. Ini ada nyaman, nah artinya Nabi kita mengasihi batang kurma yang menangis. Kenapa menangis? Sebab terpisah sedikit jaraknya dengan baginda Nabi Muhammad. Bahigaan aja cuman kada dipakai lagi. Allah, menangis itu batang kurma. Ya. Akhirnya kata Nabi, wahai batang kurma, 2 pilihan untuk engkau. Yang pertama, kami andak di tanah, itu rintihan kucing. Ya. Andak di tanah, tumbuh engkau. Tumbuh, berbuah, dan paling bagus adalah engkau sebagai tanaman kurma. Dan yang kedua, maukah engkau menjadi mimbarku di surga? Pilih. Bila hendak kemuliaan dunia, sampai dunia aja, hari kiamat engkau akan mati. Ya, dikatakan ini tidak bakalan mati sampai hari kiamat. Batang kurma tadi. Ya, atau engkau di surga menjadi mimbarku. Dia pun memilih menjadi mimbar Nabi kita di surga. Badiyam hinib. Kata Imam Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in yang terbaik, wahai
Saudara-saudaraku, bagaimana hati kalian ketika jauh dengan Nabi Muhammad? Pernahkah hati kalian menangis seperti mana batang kurma ini? Nah, malam ini kita belajar untuk mengenal kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cerita yang mana seperti mana kita dengar, perjalanan itu kecepatan burak itu cahaya, ya. 1 detik 300 km. Enggak ada salah kecepatan cahaya. 300 km. Ah, cahaya tuh. Nah, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dengan malaikat Mikail dipandu. Ketika Nabi kita hendak naik buraq tadi begagah, kahimungan, gembira, begagah. Makanya kadang orang gembira itu ya keasikan ya, akhirnya berjoget-joget itu ibaratnya. Makanya ada tariqah yang bergerak-gerak ya, seperti tariqah Samaniyah, zikir gerak itu karena zikir rasa bahagia menyebut nama Allah. Kadang ada sholawat dengan marawis, misalnya para habaib ya, qara'na fi duha wa la sawfa yu'ti, tung 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 gitu kan. Nanti para habaib guling-guling gitu kan, marawis. Qara'na fi duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal ata'u fasarra qulubuna dzakal ata'u. Jadi burak ini bergerak ke himmat Jibril. Burak ini pang ini Nabi ngalih naik ini. Santai aja bang, artinya toh ini Nabi hendak naik laku pinata gugur sidin. Lalu burak pun orang kada kawal lagi, sudah bilang gembira itu. Makanya kadang orang saking cinta itu tidak hanya gembira, bahkan ada yang gila gara-gara cinta. Gila. Nah, itu bagus saja bang. Cuman sesadar aja, jangan gila salawasan. Ya, dan yang belajar ilmu ma'rifat nang gila, kada bebaju lagi sidin, sumpah yang kada sudah ma'rifat mendapatkan mahabbah, cinta kepada Allah. Kada nang kaya itu lah, mun kada sumpah yang lagi itu udah sepengoler, lain ma'rifat. Kalau mengaji ilmu ma'rifatullah, bahasanya nih ilmu ketuhanan, ilmu mengenal diri, orang ilmu sabuku. Nah, itu kalau benar ma'rifat mengenal Allah, semakin senang beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Bukannya kena duduk di warung bapander aja, masalah warung handap, babaju ada, lain ma'rifat nangga itu. Jadi ceritanya itu dibawa buraq ya dengan kecepatan cahaya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ para nabi sudah menunggu. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi dan rasul 313. Yang wajib kita imani 25 rasul. Nabi itu kita imani, cuman kada wajib kita baca, kita ketahui ya. Tapi 25 rasul ini wajib kita ketahui, sekurang-kurangnya namanya. Ya, bahwasanya ada Nabi Adam ceritanya seperti ini. Ada Nabi Nuh ceritanya seperti ini. Sekurang-kurangnya kita mengenal. Di mana itu cerita? Dalam Al-Qur'an. Lengkap cerita Nabi itu. Semua nabi itu berkumpul menunggu kedatangan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Gak ada yang berani maju. Akhirnya datang Nabi kita disambut gembira, dibukakan shop, dipersilahkan Nabi kita untuk menjadi imam mereka. Disitulah tampak kebesaran pangkat Nabi kita Muhammad daripada semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun itu nabinya. Bahkan Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Abul Anbiya,
ayahnya para nabi juga di belakang menjadi makmum Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma rataqa baital ma'mur shalla imam Masya Allah. Disitulah Nabi kita menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Nah jelas. Wa in ja'al akhir muqaddamun yamshuna tahta liwa'i man nadana sallallahu alaihi. Kata Habib Umar, meskipun Nabi itu datang terakhir, tapi beliau adalah Nabi yang terkemuka daripada Nabi yang datang terdahulu. Dan beliau menyebutkan Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan semua para nabi dan rasul di bawah benderaku kelak di hari kiamat. Berataan takorubut berlindung di belakang Nabi, umpat bendera Nabi Muhammad itu kan, sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhar, kata Nabi kita, aku kada sombong. Memang itulah anugerah yang Allah berikan kepada aku. Nah, jadi kita boleh ya kadang artinya toh mengungkap kelebihan untuk mengingat nikmat yang Allah berikan. Ini dalilnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Boleh. Aku ini misalnya Habib Datuk boleh supaya kita menyadari kawagarang mau pati pedatuan para habaib yang mereka luar biasa. Amaliyahnya, ilmunya. Aku ini keturunan Datuk Kalampayan. Bagus, silahkan akui. Arsyadi. Nah, bun kawa, kia Pak Datuk semangatnya belajar di Makkah sampai 30 tahun. Bagaimana kealimannya, bagaimana semangat dakwahnya. Nah, itu boleh. Itu yang diperintahkan supaya kita semakin bersyukur dan semangat untuk mengikuti daripada kemuliaan yang Allah berikan, supaya jangan terputus kemuliaan itu. Tapi kalau untuk bersombong-sombong itu nang kada boleh ya, berbangga-bangga diri ya. Nabi kita, anak kata Nabi kita adalah Adam dan semuanya di bawah benderaku, seakan-akan kan sombong. Kada sombong, itu beliau mengakui dan beliau menyadari nikmat yang besar diberikan Allah kepada beliau. Itu makam syukur. Syukur itu mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa orang banyak mendustakan nikmat? Ya tadi selalu kada melihat nikmat. Ini lawan nikmat kita biasa-biasa aja. Jangan, ya. Makanya ada doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu memperbagus ibadah kepadamu. Kita minta tolong kepada Allah, dan itu doa Nabi ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Nabi ketika itu mengambil tangan Mu'ad. Ya Mu'ad, inni la uhibbuka. Sungguh aku cinta kepada engkau. 2 kali, inni la uhibbuka ya Mu'ad. Masya Allah, Nabi kita mengungkapkan cinta kepada Mu'ad bin Jabal. Ungkapan luar biasa. Ya, mudahan kita juga malam ini paling kada kita berdahulu mengungkapkan cinta lawan Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi kita itu sudah kada diragukan lagi cintanya lawan kita. Setiap malam beliau sujud mendoakan, ya Allah ampuni dosa umatku. Umatku ya Allah, selalu meminta untuk umat ini. Mengganang umat ini, merenungkan umat ini, memohon keselamatan kepada umat.
Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, akan diberikan kepada engkau yang engkau senang wahai Muhammad, kata Allah dalam surah Ad-Duha. Lalu Nabi kita dalam tafsir Imam Jalalain, idzan lam arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, bila engkau menawarkan kepadaku suatu permintaan yang membuat aku senang, tidak ada yang membuat aku lebih senang melebihi, jangan ada satupun daripada umatku masuk ke dalam api neraka. Cintanya Nabi Muhammad lawan kita luar biasa. Dan Allah berikan banyak kemuliaan kepada Nabi Muhammad, ya, diantaranya kemuliaan tadi, permintaan kelak, syafaatul udmah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya perkara Isra dan Mi'raj ini menampakkan betapa dekatnya Nabi kita Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kan dari Masjidil Aqsa itu naik ke langit, ya. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, langit kedua dengan Nabi Isa, Yahya dan Zakaria, langit ketiga Nabi Yusuf. Kata Nabi kita, Nabi Yusuf, separuh kebungasanku, separuh keindahan wajahku, itu Nabi Yusuf. Nabi kita puji dalam hadis ini. Jadi Nabi kita juga perhatian juga orang bungasnya. Bungas juga Nabi Yusuf inilah sih, tapi separuh aja bungasnya. Nabi kita memuji juga, kalau ada kelebihan Nabi puji. Ya, orang punya kelebihan dipuji sih. Nah, Nabi kita ini luar biasa beliau bergaul itu. Menyenangkan orang, ya, menyenangkan orang. Orang yang menyenangkan orang itu nanti datang kesenangan itu nanti di hati kubur kita sebagai teman. Jadi separuh keindahan Nabi Yusuf itu separuh Nabi kita Muhammad. Jadi kalau kata ulama, kalau keindahan wajah ini, kebungasan wajah, ya, dohir wajah, itu ibarat 100%. Dibalah dua, 50 wajah Nabi Muhammad, 50 dibalah dua, 25 Nabi Yusuf, 25 muha kita berantakan diri. Jadi muha kita dibilang ditumpuk-tumpuk, tidak gampang makan, ditempel-tempel menjadi terbaik. Muha itu sama dengan wajah Nabi Yusuf. Ya, bagaimana keindahan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini muhib apa tuh? Bizikri Ahmad. Apa tuh? Ini muhibbun bizikri Ahmad, ya. Bashir muhibban walau biru'ya. Aku cinta kepada menyebut Nabi Muhammad, senang, bahagia. Itu sholawat itu senang, baca maulid senang, mendengarkan kisah Nabi itu senang, bahagia, ya, kesenangan. Makanya kata Habib Ali Habsyi, when an yakhtur ala jalbil kadar wa nama'i khairu khalqillahi jaddul hasan. Ya. Dari mana saya sedih kalau saya selalu bersama Nabi Muhammad, kalau saya selalu menyebut Nabi Muhammad, gak bakalan sedih. Ma'nal farah bin Nabi asa alaina yadum, kami selalu senang dengan Nabi, mudah-mudahan senang terus, gak akan hilang kesenangan untuk Nabi Muhammad. Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina. Nabi Muhammad menyebutnya adalah kesenangan diri kita, kebahagiaan diri kita. Ya. Kita tungtung sampai jam berapa nih? Ini belum lagi naik ke langit yang keberapa, hanya jauh lagi nih. Turunnya kena kayak apa pulang ya kata. Nah, sekali-kali ya kita majelis sampai subuh pada apa juga. Ya ada asik ya ada. Tapi ada pantun
iwak sapat, iwak gabus, makin cepat makin bagus. Iwak sapat, iwak gabus, makin cepat makin bagus. Ayo jam 10:30 gini lah. Yang penting kita ada kerinduan, ada mahabbah. Kita nyaman, kita hendak beribadah tuh. Asik kita beribadah. Nah makanya naik langit ke-4 Nabi Idris, langit ke-5 ketemu Nabi Harun, langit ke-6 ketemu Nabi Musa, langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Naik, Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur, duduk bersandar. Wah, kata Nabi kita, paling mirip wajah Nabi Ibrahim dengan wajahku. Perawakannya, wajahnya tuh mirip ya dengan Nabi Ibrahim. Makanya kita salawatkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Kayak apa caranya kami bersalawat lawan engkau? Baca salawat ini, kata Nabi kita, salawat Ibrahimiyah. Kenapa dimasukkan salawat kepada Nabi Muhammad, salam kepada Nabi Muhammad, keberkahan kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim lah Nabi yang paling mirip kehidupannya dengan Nabi Muhammad. Mirip benar, perawakannya mirip, kisah-kisahnya mirip, kesabarannya mirip, kedermawanannya mirip. Ya, Nabi Ibrahim itu tidak mendoakan Namrud celaka, kada. Beda kalau dengan Nabi Musa, didoakan, ya Allah matikan Fir'aun. Nabi Musa ini keras orangnya. Nabi Nuh, ya Allah tenggelamkan semua orang kafir. Tenggelam orang kafir berataan. Tapi Nabi Ibrahim sabar berdakwah, sidin lawan Namrud, raja yang jahat. Bahkan beliau dimasukkan ke dalam api, sabar beliau. Bahkan disuruh meninggalkan anak istri, sabar beliau. Nabi kita juga anaknya, istrinya meninggal, Siti Khadijah, anak-anak beliau banyak meninggal, sabar Nabi kita. Mirip ya, kemiripan. Nabi Ibrahim dermawan sekali, Nabi kita juga dermawan sekali. Nah ini rahasia salawat kepada Nabi Ibrahim. Nabi mengajarkan ucapkan salawat seperti ini. Makanya ini dinamakan Sayyidus Salawat, adalah salawat Ibrahimiyah. Ulama fikih sepakat untuk menjadikan salawat itu yang paling bagus dibaca di dalam sholat 5 waktu. Sunnah bang, yang paling bagus. Yang wajib Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat aja paling rendah, paling pendek salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina sunnah, Ali Muhammad sunnah, Ibrahimiyah itu kata ulama fikih pakai salawat Ibrahimiyah. Jadi Raja Namrud itu mati kemasukan nyamuk aja di telinga, mati. Nah, jadi bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, para hababi wa da'ali bi khair, semua nabi menyambut kedatanganku, gembira dengan kedatanganku karena tahu siapa Nabi Muhammad. Meskipun datang paling akhir, tapi tahu pangkat jabatan itu bukan yang terakhir, tapi siapa yang paling baik di hadapan Allah. Takwa itu sama, bukan yang paling tua, bukan yang paling bungas, yang muda, yang kaya, tapi yang paling takwa, Allah yang tahu. Bersandar di Baitul Ma'mur ya, ngelihat, jadi ketika itu semua menyambut dan mendoakan dengan baik. Nah, makanya kita kan ada mahalul qiyam, marhaban bin nabi wal anbiya was sahabah yang gumna ala, lupa ulunna, marhaban apa lagu marhaban tuh banyak kayak lah. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban ya, apalagi marhaban, selamat selamat wahai Nabi Muhammad, selamat selamat datang ya. Makanya mahalul qiyam itu kita hadirkan roh Nabi kita hadir di tempat pembacaan maulid. Nah, alhamdulillah, jadi ceramah sambil syairnya kita ya kada baca maulid, karena kada ada maulidannya tadi, syairnya kada ada juga, kita gabung aja ceramah langsung ya. Ini 2 amplopnya nih, doa ceramah lawan doa grup habsyi, digabung langsung, syair-syairnya banyak. 2
rawinya juga ada yang ada. Nah, imbah itu ke Baitul Ma'mur, ya jelas Jabang sudah kisahnya sampai ke Sidratul Muntaha di samping Arsy. Di situ malaikat Jibril habis mengantar Nabi. Habis mengantar Nabi, ujarnya, "Ya Muhammad, engkau naik, engkau akan berjumpa dengan zat yang paling, dan Allah Ta'ala. Aku kalau naik terbakar." Inilah kata Nabi kita, "Jibril, pernahkah engkau melihat Allah?" "Ada pernah. Terdinding ribuan hijab aku dengan pandangku dengan Allah. Engkaulah makhluk yang satu-satunya yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Makanya dalam syair, "Ya man yara wa la yura wa fadluhu amman wara biman ilaika qad sara ruhan wa jisman lamira." Wahai Allah yang melihat yang tidak bisa dilihat, kemuliaannya begitu besar untuk semua manusia. Siapa manusia? Siapa kemuliaan itu? Yang telah diisrakan oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad, dengan ruh dan jasad berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munnya ruh aja kawal lewat mimpi boleh. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah boleh mimpi melihat zat Allah. Imam Ahmad bin Hambal 100 kali melihat Allah dalam mimpi, tapi dengan jasad dan mimpi hanya Nabi kita Muhammad SAW tampak seperti mana kita melihat bulan purnama di malam ke-15. Begitulah kelak kita melihat Allah di hari kiamat. Seperti itu sudah dilihat Nabi kita ketika Isra dan Mi'rajnya beliau. Kagum malaikat Jibril, memang pantas dikagumi kemuliaan Nabi Muhammad. Cuman yang bikin malaikat Jibril kagum, terkagum-kagum, ternyata Nabi kita naik dengan sendalnya beliau. Naik lawan terompah. Ajibnya, kata malaikat Jibril, saya kira disuruh melepas sendal seperti mana Nabi Musa. Dalam Toha 11:12, "Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Ketika Nabi Musa datang di di Gunung Tursina, di dunia, di Mesir ya, Syam perbatasan. "Ya Musa, saya Tuhan engkau. Saya Tuhanmu, zat yang paling agung dan pencipta. Lepas sendalmu kalau engkau ingin bermunajat dengan saya, adab dengan saya." Dilepas sama Nabi Musa. Ya. Nabi kita ketika di Arsy, di Sidratul Muntaha, terakhir malaikat Jibril mengantar, hendak melepas sandal, suara datang, "Kenapa engkau lepas sendal wahai Muhammad? Pasang sendalmu, naik dengan sendalmu." Kaget malaikat Jibril. Makanya dikatakan oleh syair Syekh Yusuf Nabhani, "Ala ra'si hadal kaun na'lu Muhammad allat fajami'ul khalqi tahta zilalihi." Di atas alam semesta ini, ya, paling atas ujung tertinggi alam semesta ini, sebesar planet alam semesta ini, semuanya ternyata sendal Nabi Muhammad naik ke atas itu, ya. Dan semua alam semesta di bawah naungan telapak sendal Nabi kita Muhammad SAW. Allah muliakan sendal Nabi kita karena menempel di batis Nabi kita Muhammad, dan hati kita malam ini kita tempelkan kepada Nabi Muhammad kalau kita ingin mulia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah cinta ini adalah motivasi semangat kita, ibadah kita, sholat kita. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, maka sholat kita akan baik. Mudah-mudahan ya cukup kiranya jam 10:30 kita malam ini kada sempat menjelaskan daripada bagaimana sholat. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya apa yang kita ketahui tentang sholat, cara sholat yang terbaik amalkan, baik jamaahnya ataupun wiritannya ataupun gobliyah ba'diyahnya ataupun dengan sunnah bersiwaknya, amalkan sudah. Kita tahu karena sunnah ini adalah kesenangan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan satu sunnah siwak berarti kita menempelkan hati kita, amalan kita kepada Nabi kita Muhammad, naik derajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dengan siwak lebih baik sholat tanpa siwak 70 kali sholat. Siwak adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan
kita mulai isuk sembahyang basiwak. Nah ini gini ya, nasihat untuk sembahyang, amalkan basiwak ini. Ini gini dahulu adab zahir, karena hanya adab batin hati kita kayak apa diatur. Karena mudahan kita semakin Allah berikan ma'rifat dan mahabbah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Minta halal, minta ridha, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung doain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma antal ghiyathu lana wal muslimin wa salli wa sallim ala abdika habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa aghithna wal waghfir lana wa aghithna wal muslimin ya akramal akramin ya arhamar rahimin farid alal muslimin. Allahumma rabbi ja'alna muqimus shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi tausiah bersama agama yang disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan hingga kita dapat menjalankan ilmu pengetahuan agama bagi hari-hari yang akan datang, sehingga dapat kita mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah